Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 1, agenda 3, angkatan 4 akan memaparkan hasil identifikasi kami terkait figur ASN yang menjadi role model terkait manajemen ASN dan smart ASN. Sosok pertama yang kami angkat sebagai role model terkait manajemen ASN dan smart ASN adalah Fajar Rohman Hariri. Beliau merupakan seorang dosen PNS di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi Teknik Informatika. Beliau ini lebih dikenal dengan nama dosen Deso, karena baik channel YouTube-nya maupun akun-akun media sosial lainnya bernama dosen Deso. Fajar Rohman Hariri merupakan owner dari Bimbel DND dan founder dari Bimbel Ayo CPNS. Kita semua pasti tahu Bimbel Ayo CPNS, di mana Bimbel itu membantu kita dalam mengikuti seleksi CPNS. Alasan mengapa mengangkat beliau sebagai role model, karena beliau adalah seorang dosen di mana profesi yang sama dengan kami. Walaupun beda bidang pekerjaan, kita sama-sama di dunia akademik. Berkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN yang dapat kita ambil dari beliau adalah beliau seorang yang aktif berbagi ilmu melalui karya konten digital, entah di video YouTube, postingan Instagram. Beliau juga sering berbagi ilmu melalui acara webinar. Beliau sudah memiliki subscriber sebanyak 400.000 lebih, sedangkan di Instagram pengikutnya sudah mencapai 200.000 lebih. Ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia menjadikan beliau sebagai teladannya. Beliau juga pandai dalam mengatur pekerjaannya. Selain sebagai dosen, beliau juga aktif di dunia digital, membuat konten, membuat karya, atau biasa disebut dengan konten kreator. Kedua pekerjaan yang berbeda ini diperlukan manajemen waktu yang sangat baik. Beliau memiliki kemampuan untuk memanajemen pekerjaannya sehingga beliau dapat menjadi dosen yang profesional dan juga bisa konsisten membuat karya digital. Sosok role model selanjutnya adalah Sutopo Purwonugroho. Beliau lahir di Boyolali pada tanggal 7 Oktober 1969. Beliau bekerja sebagai Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pada masa kepemimpinannya, Sutopo Purwonugroho menjadi sosok yang sangat dihormati karena dedikasi dan profesionalismenya dalam mengelola informasi kebencanaan di Indonesia. Di tengah tantangan bencana alam yang kerap terjadi, Sutopo memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi akurat dan cepat. Sebagai ASN yang menginspirasi, Sutopo mewujudkan nilai-nilai manajemen ASN yang berorientasi pada integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Meski beliau menghadapi penyakit kanker paru-paru, Sutopo tetap bekerja dengan semangat tinggi melayani bangsa tanpa henti. Hal ini mencerminkan komitmen kuat terhadap pelayanan publik yang merupakan inti dari manajemen ASN. Dalam konteks smart ASN, Sutopo juga menjadi contoh bagaimana ASN dapat beradaptasi dengan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Beliau memanfaatkan media sosial sebagai platform utama dalam menyebarkan informasi kebencanaan dengan cara yang efektif. Dengan inovasi dan kemampuan berkomunikasi yang luas, beliau berhasil mengedukasi masyarakat serta meningkatkan kesadaran publik tentang bencana. Hal ini sejalan dengan visi Smart ASN yang menuntut ASN untuk cepat, adaptif, dan berbasis teknologi dalam melayani masyarakat. Kepergian beliau meninggalkan warisan besar yang patut diteladani, yakni dedikasi, keteguhan, dan kemampuan berinovasi. Beliau tidak hanya seorang birokrat, tetapi juga seorang pejuang menjadikan pelayanan kepada bangsa sebagai prioritas tertinggi. Role model berikutnya adalah Singgi Sanjaya, yang juga sebagai dosen jurusan musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Singgi Sanjaya lahir di Solo tahun
1962. Beliau musisi lulusan ISI Yogyakarta yang banyak memberikan kontribusi terhadap dunia musik Indonesia. Dan Singgih mendapat beasiswa sandwich program dari UGM Yogyakarta untuk belajar musik di University of Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat. Dan menyelesaikan studi Magister Humaniora di Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Dan Singgih Sanjaya mendapat anugerah budaya seniman dan budayawan bagi penggiat dan pelestari budaya dari pemerintah daerah di Yogyakarta. Singgih telah bekerja sama dengan Adi MS, Erwin Gutawa, Dwiki Darmawan, dan banyak musisi Indonesia lainnya. Di sini Singgih Sanjaya adalah sosok Smart ASN yang membangun hospitality dan networking sebagai dosen ISI Yogyakarta. Singgih Sanjaya membentuk jejaring kerja yang luas dengan sesama akademisi, praktisi, dan stakeholder. Dengan pribadinya yang dapat membangun hospitality dan networking, membawa beberapa aransemen penting yang telah dibuatnya, antara lain Bagimu Negeri Tanah Airku, Nyanyian Negeriku, dan beberapa kali pernah dimainkan oleh Twilight Orchestra, Jakarta Philharmonic Orchestra, Orkes Simfoni ISI Yogyakarta, Orkes Gita Bahana Nusantara, dan lainnya. Singgih telah lama bekerja sama dengan Dwiki Darmawan juga, terutama sejak proyek album Hadat Alwi, Love for the Messengers, dan Ita Purnamasari di lagu Cintamu. Itu berkolaborasi dengan The Victorian Philharmonic Orchestra dari Melbourne pada tahun 2000. Selain itu, Singgih Sanjaya juga pernah mengkondakteri Orkestra Nasional Gita Bahana Nusantara serta Aubade Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013. Dari sini kita melihat bahwa Singgih mampu menumbuhkan nasionalisme dan integritas dengan menjunjung tinggi etika akademik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengabdian kepada masyarakat. Singgih Sanjaya juga sukses mengisi beberapa ilustrasi musik pada film-film di Indonesia. Singgih Sanjaya juga aktif dalam menulis artikel ilmiah yang pernah publish pada International Conference for Asia Pacific Art Studies. Itu tentang New Composition Concept for Keroncong Music. Singgih selain musikalitas dan relasi di musiknya yang luar biasa, sehingga Singgih memiliki wawasan global yang terwujud dalam hasil-hasil risetnya yang memiliki relevansi global dan hingga kini dapat diakses dan bermanfaat bagi komunitas nasional dan internasional. Total penghargaan yang Singgih Sanjaya terima sejak tahun 1982 berjumlah 29 penghargaan. Penghargaan ini diraih secara individu maupun kelompok dari kelompok Orkestra Singgih Sanjaya. Singgih Sanjaya merupakan pribadi yang mencerminkan Smart ASN, yaitu tetap mengembangkan riset yang berfokus pada solusi praktis yang mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif melalui kelompok orkestranya dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum musisi-musisi muda. Role model selanjutnya adalah Basuki Hadimuljono atau lebih dikenal sebagai Pak Bas. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Pak Bas dikenal karena suaranya yang keras dan berbas, sehingga beliau dijuluki Pak Bas. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan lain yang tidak biasa, yaitu dapat memainkan drum dengan sangat baik. Namun yang membuat Pak Bas sangat dihormati dan disukai adalah karena inovasinya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari sosok Pak Bas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting dalam konteks manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, Pak Bas menunjukkan pentingnya memiliki visi yang jelas dalam memimpin. Beliau telah berhasil mengembangkan berbagai proyek infrastruktur yang strategis, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Nah, proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tapi juga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, Pak Bas mendorong inovasi dalam setiap proyek yang dikelola. ASN perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan metode baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Inovasi yang diterapkan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diukur dampaknya terhadap kualitas pelayanan. Yang ketiga, Pak Bas selalu menekankan pentingnya kualitas dalam setiap proyek ASN.
Beliau berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan memastikan bahwa setiap tugas yang dilaksanakan harus dengan standar yang tinggi. Dengan mengikuti jejak Pak Bas, kita dapat menjadi ASN yang lebih baik, berkomitmen, dan inovatif. Role model selanjutnya ialah Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962, menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Universitas Indonesia tahun 1986, melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics tahun 1990. Setelah itu, ia mendapatkan gelar PhD in Economics tahun 1992. Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund atau IMF, mewakili 12 negara di Asia Tenggara sejak 1 November 2002. Pada tanggal 21 Oktober, dia mendapatkan penugasan pertama di kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan sangat baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Dia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF World Bank Group Annual Meetings di Singapura. Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Global Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney. Dari segitu banyaknya prestasi, kita dapat mengetahui bahwa manajemen Sri Mulyani merupakan contoh bagi kita, role model bagi kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya banyak juga program-program Sri Mulyani terkait Smart ASN atau digitalisasi, banyak dimudahkan seperti membuat NPWP yang sangat mudah dan banyak aplikasi-aplikasi lainnya tentang perpajakan. Terima kasih.